Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran berita. Salah. Kalau kalian melakukan kesalahan, jangan lupa ya, kalian harus berani minta maaf. Oke, kita coba lagi ya. Mudah-mudahan kali ini tidak salah lagi. Ya, ingat-ingat, ketika kalian melakukan kesalahan, selain meminta maaf, juga kalian harus berusaha jangan melakukan kesalahan lagi. Oke, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Sebelum kita belajar dan bersenang-senang bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Teman-teman kelas 3, kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran pertama. Teman-teman kelas 3 yang keren, lincah, cerdas, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wah, sepertinya itu bagus ya untuk yel-yel kita, biar kita tetap semangat. Oke, kita coba ya. Tambahi dengan tepuk tangan tentunya. Oke, siap. Kelas 3, keren, lincah, cerdas, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tepuk tangan untuk kita semua. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Di dinding ada cicak. Cicak juga termasuk salah satu makhluk hidup. Teman-teman, masih ingat lagu Cicak-Cicak di Dinding? Teman-teman, masih ingat lagu Cicak-Cicak di Dinding? Kalau ada teman yang lupa, kalian harus saling mengingatkan ya. Ayo, kita coba nyanyi bersama lagu Cicak-Cicak di Dinding. Kita lihat gambar di samping. Seling. Kok tidak keluar gambarnya? Wah, mungkin kita butuh mantra supaya gambarnya bisa keluar. Oke, kita bareng-bareng ucapkan mantranya ya. Simsalabim, abrakadabra. Seling. Kok belum keluar lagi ternyata? Waduh, bagaimana ini? Nah, mungkin kita nggak harus pakai mantra ya. Bagaimana kalau kita pakai password saja ya? Nah, passwordnya apa ya kira-kira? Oh iya, tadi kita sudah punya yel-yel kan? Kita ulangi yel-yel kita. Yel-yel kelas 3 yang tadi ya. Bersama-sama. Mari. Kelas 3. Keren, lincah, cerdas, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, gambarnya sudah mulai nampak. Ternyata password kita berhasil. Alhamdulillah, gambarnya sudah muncul. Kita nyanyi bersama-sama lagu Cicak-Cicak di Dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hop, lalu ditangkap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
semuanya. Nah, teman-teman, pada kabel di samping ada kotak merah yang pendek dan juga ada yang panjang. Itu tandanya ada yang bunyinya pendek, ada yang juga bunyinya panjang. Mari kita amati lagu Cicak-Cicak di Dinding. Di kata ding yang pertama, yang terakhir bunyinya panjang. Cicak-cicak di dinding. Nah, kan? Ada yang pendek, ada yang panjang. Kenapa ada yang panjang, ada yang pendek? Supaya membuat lagunya enak didengar. Coba kita bayangkan. Tidak usah lama-lama membayangkannya. Jika semua bunyi dalam lagu itu pendek semua, bagaimana rasanya? Kita coba ya. Cicak-cicak di dinding. Nah, diam-diam merayap. Nah, kan nggak enak. Tapi kalau ada yang panjang, ada yang pendek, lagunya akan terdengar enak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, lebih enak kan? Nah, makanya itu fungsinya kenapa ada suara atau bunyi yang pendek dan panjang dalam lagu. Bagaimana teman-teman? Asik kan menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding bersama-sama? Teman-teman, perhatikan kembali syair lagu Cicak-Cicak di Dinding. Di situ kita akan menemukan bahwasanya cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Berarti cicak itu bergerak dengan cara merayap di dinding. Selain itu, selanjutnya ada seekor nyamuk hap lalu ditangkap dan dimakan. Jadi cicak itu makannya nyamuk. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasannya cicak itu selaku makhluk hidup mempunyai ciri, paling tidak dia sudah bergerak dan juga makan. Bergeraknya dengan cara merayap, makannya makan nyamuk. Nah, selain makan dan bergerak, cicak juga mempunyai ciri-ciri bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsang, sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Ada gambar apa lagi di sini? Oh, ternyata gambar ikan, teman-teman. Ikan juga makhluk hidup loh. Sama seperti cicak. Ikan juga bergerak. Bergeraknya ikan dengan berenang. Selain bergerak dengan cara berenang, ikan tentunya juga makan. Ikan membutuhkan makan. Kadang ada orang memancing pakai cacing, berarti ikan makannya juga termasuk cacing. Selain makan, selain bergerak, itu juga bernafas tentunya. Ikan bernafas dengan insang yang ada di pinggir-pinggirnya itu loh. Itu namanya insang. Nah, selain bernafas, bergerak, makan, ikan dan cicak tentunya juga tumbuh. Tumbuh itu maksudnya dari kecil jadi besar. Kalau manusia dari bayi, anak-anak, remaja, lalu dewasa. Kalau cicak atau ikan ya jadi dari ikan kecil, jadi ikan agak besar, jadi ikan besar. Anak-anak cicak agak besar, cicak besar itu namanya tumbuh. Nah, selain tumbuh juga peka terhadap rangsang. Makanya ketika ada ikan di kolam, lalu kita mencelupkan tangan kita, dia pasti akan lari karena dia tahu ada rangsangan di situ. Demikian juga dengan cicak. Ketika di dinding, terus kita mendekat, dia pasti akan lari. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Selain itu semua, ada ciri-ciri lagi. Ikan dan cicak tentunya juga berkembang biak. Berkembang biak itu untuk melangsungkan keturunannya. Makhluk hidup berkembang biak bisa dengan beranak ataupun bertelur. Makhluk hidup berkembang biak dengan beranak ataupun bertelur. Cicak dan ikan sama-sama hewan atau makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, jadi tadi kita punya ciri-ciri makhluk hidup apa saja?
cicak, ikan itu sama-sama makan. Ada nyamuk tadi, hap lalu ditangkap, berarti cicak makan. Berarti ciri-ciri makhluk hidup makan. Merayap berarti bergerak. Dari kecil sampai besar berarti tumbuh. Berkembang biak, bernapas, dan peka terhadap rangsang. Nah, tadi salah satu ciri-cirinya kan berkembang biak. Ikan dan cicak sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, apalagi ada salah satu ikan mas contohnya, itu sekali bertelur, wow, bisa sampai ribuan, bahkan 1000 pun lebih. Nah, 1000 itu merupakan nilai tempatnya ribuan. Nah, nilai tempat nanti ada di gambar ini. Klik. Loh, belum muncul lagi gambarnya. Nah, teman-teman masih ingat kan? Apa passwordnya supaya gambarnya bisa muncul di sini? Oke? Sama-sama ya. Kita yel-yel bersama-sama. Kelas 3. Keren, lincah, cerdas, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Nah, gambarnya sekarang muncul ya. Di gambar ini kita akan belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, yang paling belakang sendiri itu namanya nilai satuan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah nilai satuan. Yang di depannya satuan itu adalah nilai puluhan. Berarti 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Sampai 90 tentunya. Nah, di depannya nilai tempat puluhan, ada nilai tempat ratusan. Nilai tempat ratusan itu seperti tadi, berarti 100, 200, 300, 400, dan seterusnya. Nah, biasanya di depan nilai ratusan ada tanda titik. Ini yang akan membatasi nilai ratusan, puluhan, satuan dengan nilai ribuan. Nah, ribuan sama, berarti ada 1000, 2000, 3000, 4000, sampai 10.000. Nah, 10.000 ini sudah nanti angka satunya menempati nilai puluh ribuan. Oke, kita coba ya membaca dan menuliskan angka bilangan ribuan. Kalau 1.000 berarti tadi berapa? Dibaca? Ya, 1000. Kalau 2.000 dibaca berapa? Ya, benar. 2000. Karena di depan titik ada angka 1 dan ada angka 2. Ketika 2000 berarti di depan titik ada angka 2. Berarti kita hanya menyebutnya 2000 saja. Oke? Kita lanjut. Sering. Nah, sekarang angka berapakah ini? 1.254. Dibaca berapa? Oke, sudah ketemu? Berapa? Iya, benar. Teman-teman kita semua ya. Berarti dibaca 1.254. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau angka ini berapa? Cling! Ada 2.350. Tidak usah tergesa-gesa, dipikir dulu. Jangan tergesa-gesa ya. Oke, berapa? Berapa? Oh iya, benar. Ya, 2.350 karena nilai satuannya 0. Nah, sekarang kita coba lagi.
Sling. Angka berapa ya? 3,674. Wah, sudah ada yang jawab. Benar sekali. 3.674. Sekarang kita balik ya, teman-teman. Dicoba. Sekarang tuliskan angka 4.530. Siap? Ya. 4.530, tulisnya 4.530. Paham ya teman-teman? Ya, sekarang coba tuliskan angka 10.000. Wah, langsung ya. Ya benar, 10.000 berarti 1,0,000. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita semua tahu membaca angka dan bilangan, sekarang kita mencoba mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan berarti dari yang terkecil sampai bilangan yang paling besar tentunya. Oke? Seling. Nah, silakan diurutkan. Ada 5,230. Bilangan yang kedua 3,230. Bilangan yang ketiga 2,230. Selanjutnya 4,230. Nah, bagaimana mengurutkannya? Kita lihat yang di belakang titik angkanya semua sama. Nah, kita lihat yang di depan titik. Ada angka 5, ada angka 3, ada angka 2, ada angka 4. Nah, kalau yang terkecil berarti angka berapa dulu? Ya, berarti angka 2, baru angka 3, angka 4, dan angka 5. Berarti urutannya ya benar. Yang pertama 2.230, kemudian 3.230, lalu 4.230, dan yang terakhir 5.230. Oke teman-teman, silakan nanti teman-teman berlatih sendiri ya. Tadi sudah kita belajar membaca bilangan ribuan sampai 10.000 serta mengurutkan bilangan. Juga tadi kita sudah bernyanyi bersama. Masih ingat lagunya? Ya, lagu Cicak-Cicak di Dinding. Tidak perlu dinyanyikan lagi ya, nanti kelamaan. Nah, selanjutnya juga kita tadi sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kita bahas tadi? Apa ya? Oh, makan, tentu. Terus bergerak, iya. Tumbuh, berkembang biak, bernafas, dan peka terhadap rangsang. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Cukup menyenangkan bukan? Kurang lebihnya, mohon maaf. Jika saya terlalu tampak, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa teman-teman. Kita sudah mengakhiri tapi kita belum berdoa. Maaf ya. Mari kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa berkah manfaat untuk kita semuanya. Sampai nanti. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi